Ya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Mutiara Iman bersama saya, Vandri Entimanai. Dan saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan yang menciptakan kami, memelihara kami, memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dapat menyampaikan kebenaran sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman ini dapat memahami, dapat mengerti, dan dituntun oleh firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Lukas pasal 18. Kita akan membaca dari ayat 18 sampai 27. Satu bagian yang saya sangat yakin saudara-saudara sudah sering membacanya, sudah sering mendengarnya, bahkan mungkin beberapa di antara saudara sudah pernah mengkhotbahkan bagian ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Kaya yang Sukar Masuk Kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menceritakan tentang ada seorang pemimpin yang datang kepada Yesus dan dia mengajukan satu pertanyaan yang sangat penting. Dan saya percaya itu adalah pertanyaan yang kita semua harus ajukan. Bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Orang-orang yang hanya memikirkan hidup yang sementara ini adalah orang-orang yang malang, karena kita tidak hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Ada momen ketika kita akan mengalami masa sulit, lalu kemudian kita akan menjadi lemah, dan satu saat kelak Tuhan akan memanggil kita pulang. Nah, pertanyaannya pada waktu kita mati, kita akan pergi kemana? Itu pertanyaan yang sangat penting. Mungkin beberapa di antara Anda berpikir Anda masih cukup muda untuk mengajukan pertanyaan itu. Tapi saya sangat yakin bahwa pertanyaan ini harus diajukan oleh orang yang tua, bahkan yang muda, karena dunia sering mengejutkan kita. Hari ini kita melihat bukan hanya orang tua yang meninggal, orang muda pun meninggal, dan ini sesuatu yang sudah terjadi sejak dulu. Ini bukan sesuatu yang baru, seperti yang diungkapkan oleh Malcolm Muggeridge, salah seorang wartawan asal Inggris, bahwa tidak ada berita baru, yang ada hanyalah berita lama untuk orang-orang baru. Kita sebenarnya tidak perlu terkejut dengan kenyataan ini, bahwa kita bisa mati di waktu yang kita tidak duga. Ada orang yang masih sangat kecil, mati. Ada orang yang terlihat sehat, mati. Sehingga pertanyaannya adalah setelah kita mati, kita kemana? Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa pemimpin ini ketika dia bertanya kepada Yesus, dia sebenarnya sedang mengajukan pertanyaan yang sangat baik dan seharusnya ditanyakan oleh semua orang. Bagaimana aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Nah, Yesus dengan sangat brilian mengajukan pertanyaan balik. Saudara, kita tahu sebagai orang Yahudi, sebagai manusia Yesus adalah orang Yahudi. Dia menggunakan pola yang sering dilakukan oleh orang Yahudi, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menentukan arah diskusi, dan yang kedua adalah untuk membuka apa yang sebenarnya ada di balik pertanyaan itu. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa ada sebenarnya motivasi yang tersembunyi di balik pertanyaan yang diajukan oleh orang muda ini. Yesus katakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara, mungkin ini jadi salah satu yang digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan sebenarnya ini keliru. Karena apa yang sedang Yesus tunjukkan di sini adalah Yesus sedang menggiring dia untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus adalah sosok yang berkuasa atas pertanyaannya ini. "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dengan demikian, orang yang mengajukan pertanyaan ini harusnya membuat semacam kesimpulan
Ada logical consequences atau konsekuensi logis bahwa kalau Yesus mengatakan hanya satu yang baik yaitu Allah saja, berarti dia sedang menunjukkan bahwa dialah yang baik itu dan dialah Allah yang dimaksud. Nah, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ini adalah perintah yang dikenal. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Kita tahu bahwa ini adalah peraturan, ini adalah hukum yang dikenal oleh semua orang Yahudi secara khusus. Ini adalah hukum yang tentu saja dihormati oleh orang-orang yang tahu tentang Allah. Jangan berzina artinya bahwa kita tidak boleh hidup di dalam hubungan yang terlarang dengan sesama jenis, termasuk juga dengan lawan jenis. Saudara, kita tahu bahwa Allah mengasihi semua orang, tetapi Allah tidak setuju dengan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual bukan hanya mencakup sesama jenis, tapi juga mencakup dengan lawan jenis yang tidak diikat dalam lembaga pernikahan. Dan menariknya ketika Yesus menyampaikan khotbahnya kepada para pendengarnya, Yesus bahkan pernah mengatakan bahwa perzinahan bukan hanya tentang bagaimana dua orang bersetubuh, tapi bahkan perzinahan itu bisa dimulai di dalam hati. Ketika kamu menginginkan seorang wanita di dalam hati, ketika kamu membiarkan dirimu memiliki fantasi yang tidak benar tentang perempuan lain, tentang orang lain, maka kamu sudah berzina. Jangan membunuh, saudara. Nyawa adalah apa yang Tuhan berikan. Itu sebabnya manusia tidak boleh menghabisi nyawa manusia lain. Jangan mencuri, saudara. Apa yang kita miliki harus kita syukuri. Apa yang menjadi milik orang harus kita hormati sebagai milik orang. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kejujuran adalah sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan, ditekankan oleh firman Tuhan. Hari ini kita sulit sekali menemukan orang-orang yang jujur. Ada begitu banyak orang yang bersilat kata, bahkan ada orang-orang dengan profesi tertentu sangat sulit untuk dipercaya. Itu sebabnya menjadi orang yang jujur adalah satu keharusan bagi orang percaya. Kemudian hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah perintah yang sangat penting karena perintah ini adalah perintah kelima di dalam hukum, dan bahkan dipercaya bahwa hukum ini atau perintah ini adalah perintah yang memiliki sifat vertikal. Artinya ini hubungan manusia dengan Allah. Karena orang tua adalah wakil Allah, dan dengan demikian menghormati orang tua itu sama seperti kita menghormati Allah. Tentu saja orang tua bukan Allah, tetapi orang tua adalah wakil Allah. Baik dan buruk mereka adalah wakil Allah. Kita akan kembali setelah yang satu ini, masih dalam program Mutiara Iman. Ya, kembali lagi dalam program Mutiara Iman, masih bersama saya Fandri Entimanai. Kita melanjutkan apa yang telah kita mulai. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat 21. Orang itu menjawab pertanyaan Yesus ketika Yesus menunjukkan bahwa ada hukum-hukum yang harus dia penuhi. Kalau memang kamu mau hidup yang kekal, silakan. Kamu taati hukum-hukum yang sebenarnya sudah kamu ketahui. Apa yang dia katakan? Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, pertanyaan yang sangat penting untuk apa yang dia sampaikan di sini adalah, sungguhkah dia berkata benar atau dia sedang berbohong? Mungkin teman-teman sebelum saya melanjutkan bisa ambil sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah dia berkata benar atau tidak? Apakah dia berkata benar atau tidak? Alkitab memang mencatat apa yang dia katakan, tapi Alkitab tidak memberikan petunjuk, ya. Secara khusus Lukas tidak memberikan petunjuk apakah dia berkata benar atau tidak. Tapi kita diharuskan untuk membuat kesimpulan, apakah orang ini sungguh-sungguh telah melakukan semua hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya ingin katakan kepada saudara, saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa dia telah melakukan semuanya itu sejak masa mudanya. Mari kita jujur melihat diri kita sendiri. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang gagal. Ya, kita pernah melakukan sesuatu yang benar. Mungkin beberapa di antara saudara akan mengklaim bahwa Anda sering melakukan sesuatu yang benar. Tapi mari kita jujur, berapa kali kita jatuh, berapa kali kita terpojok, berapa kali kita gagal dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, mengutip apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa dosa bukan hanya sesuatu yang engkau lakukan, tapi dosa dimulai dari sesuatu yang engkau sudah pikirkan. Jadi dosa dimulai dari dalam pikiran kita, juga di dalam hati kita. Sehingga pertanyaannya, apakah mungkin ada manusia biasa yang dapat hidup setia tanpa melakukan satu kesalahan pun? Jadi apa yang dikatakan oleh orang ini sebenarnya saya sangat yakin bukan bentuk kejujuran, tapi bentuk arogansi. Dia mengatakan bahwa semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Bagaimana bisa? Saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah mengecewakan Allah. Tidak ada yang mencari Allah. Ini tanpa pengecualian, semua manusia
Semua manusia, Anda dan saya, ya, kecuali Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, kecuali Kristus yang mengambil rupa sebagai manusia, Kristus yang berinkarnasi sebagai manusia. Yang lainnya kita adalah orang-orang yang gagal tanpa kecuali. Anda dari suku apapun, Anda dari budaya apapun, Anda dari bangsa apapun, Anda dari latar belakang keluarga apapun, laki-laki, perempuan, kita semua adalah orang-orang yang gagal. Kita telah jatuh, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu sebabnya mengklaim bahwa telah melakukan semua perintah Tuhan adalah satu kebohongan. Dan itu sebabnya Yesus kemudian mengatakan kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah saudara, Yesus tentu tahu apa yang ada di dalam isi hati orang ini. Dia jauh lebih tahu. Kita hanya dapat menduga, tapi Yesus sebagai Allah, sebagai pribadi yang maha tahu, omniscience, kita tahu bahwa dia adalah Allah yang tahu isi hati setiap manusia. Dan dia tidak bisa ditipu. Itu sebabnya apa yang Yesus katakan di sini sebenarnya adalah upayanya, adalah caranya untuk membuka kedok dari orang ini. Kalau begitu, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Apakah mudah bagi kita untuk menjual semua yang kita punya untuk diberikan kepada orang miskin? Apakah mudah bagi kita untuk menjual segala hal yang berharga, yang berarti bagi kita dan dibagikan kepada orang lain? Tentu itu tidak mudah. Mungkin beberapa di antara Anda akan mengatakan, oh itu mudah bagi saya. Ya mungkin kalau Anda adalah orang yang miskin, sama seperti saya orang miskin. Tapi kalau Anda punya harta yang sangat banyak, itu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi jika Anda mendapatkan harta Anda itu, ya, jabatan Anda itu dengan upaya, dengan kerja keras, dengan berdarah-darah. Tentu tidak mudah bagi Anda untuk melepaskan sesuatu yang Anda dapatkan dengan sulit. Nah itu sebabnya ketika orang itu mendengar perkataan Yesus, dia menjadi sangat sedih. Lukas memberikan keterangan di sini, sebab ia sangat kaya. Jadi kesedihannya itu datang karena dia punya banyak sekali harta, seperti yang saya katakan tadi. Orang miskin mungkin dengan sangat mudah bisa mengikuti Yesus. Tapi tidak mudah bagi orang kaya, karena mengikuti Yesus berarti tahu bahwa apa yang kita miliki sebenarnya adalah apa yang Tuhan hanya titipkan. Tidak ada orang yang kaya di hadapan Allah. Itu sebabnya di dalam khotbahnya di atas bukit, pada kalimat pertama, pada pesan pertama yang Yesus sampaikan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, miskin di hadapan Allah, jika kita melihat terjemahan dari New International Version, dia mengatakan miskin di dalam roh. Apa maksudnya miskin di dalam roh? Ini bukan hanya berbicara tentang miskin materi, tapi ini berbicara tentang miskin materi juga miskin rohani. Artinya, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang ketika berhadapan dengan Allah, merasa atau melihat dirinya sebagai orang yang bangkrut. Melihat dirinya sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan ketika dia punya begitu banyak kekayaan, dia tahu bahwa kepunyaannya itu sebenarnya hanya titipan. Dengan kata lain, pemilik sebenarnya dari semua yang ada padanya adalah Allah sendiri. Jadi miskin di hadapan Allah artinya ketika saya berhadapan dengan Allah, saya tidak punya apa-apa. Dan saudara, coba lihat orang-orang seperti Abraham. Abraham ketika dia berhadapan dengan Allah, dia tahu bahkan Ishak, anaknya itu bukan anaknya. Artinya bahwa dia tahu bahwa Ishak, pemilik sebenarnya adalah Allah. Pemilik sebenarnya Ishak adalah Allah. Dia adalah orang yang dititipkan oleh Allah untuk menjaga Ishak. Jadi meskipun Ishak adalah anaknya, dia tahu bahwa pemilik sesungguhnya Ishak adalah Allah. Saudara, ini adalah mentalitas yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kita harus tahu bahwa apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, itu adalah milik Tuhan. Tuhan bisa ambil kapanpun Tuhan mau. Hartamu, jabatanmu, rumah mewahmu, suamimu, istrimu, semuanya itu adalah titipan dari Tuhan. Tuhan bisa ambil kapanpun dia mau. Bahkan seringkali Tuhan mengambil di momen-momen ketika kita merasa kita menggenggam semuanya. Dan itu sebabnya ketika dia tahu, orang ini tahu bahwa dia diperintahkan oleh Yesus untuk menjual hartanya, dan dia tahu dengan segala kekayaan yang dia punya, dia menjadi sangat sedih. Tidak bisa dia lakukan, tidak bisa. Dengan kata lain, hartanya telah mengikat hatinya. Saudara, penting bagi kita untuk tahu bahwa Tuhan tidak membenci orang kaya sebenarnya. Tuhan tidak membenci orang kaya. Tuhan tidak membenci orang kaya karena dia juga punya orang-orang yang dia kasihi, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang kaya. Abraham, Daud, Ayub, mereka adalah orang kaya. Yang dibenci oleh Tuhan adalah hati
yang cinta uang atau hati yang terikat pada kekayaan. Jadi Anda boleh menjadi kaya, bahkan saya mendorong orang Kristen jika punya kesempatan untuk menjadi kaya, jadilah kaya untuk kemuliaan Tuhan. Karena jika Anda menjadi orang kaya, maka Anda bisa menggunakan kekayaan Anda untuk kemuliaan Tuhan. Sebaliknya saya juga mau menyampaikan kepada saudara, jangan berlindung di balik kata-kata miskin, menggunakan ayat Alkitab, memanipulasi ayat Alkitab untuk membenarkan kemalasan Anda. Kalau Anda miskin karena Anda malas, maka Tuhan tidak senang dengan Anda. Anda harus jadi orang yang berjuang. Kalau Anda mendapatkan kesempatan untuk kaya, maka pakai kekayaan Anda untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda sudah berjuang dan katakanlah Anda tetap miskin, maka Anda tetap bisa juga dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak membenci kekayaan. Yang Tuhan tidak suka adalah orang yang terikat hatinya pada kekayaan. Jadi Abraham adalah orang kaya, tapi dia tidak merasa dirinya kaya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, karena berhadapan dengan Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita berhadapan dengan Tuhan. Diri kita sendiri berhadapan dengan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan iman kita. Apakah kita bersama dengan Tuhan atau kita melawan Tuhan. Lalu kemudian Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ketika Yesus mengatakan sukar, itu bukan berarti tidak ada satu orang kaya pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kaya itu bisa memiliki definisi yang lebih luas dari itu. Bisa jadi Anda punya cukup banyak uang, tapi Anda ternyata adalah orang yang merasa bahwa uang Anda adalah milik Allah. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa sukar berarti kita harus mengupayakan diri untuk melihat segala sesuatu adalah milik Allah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi dalam program Mutiara Iman, masih bersama saya Fandri Entimanai. Nah, kita sudah melihat bahwa orang kaya itu menjadi sangat sedih karena kaya, karena ia punya banyak sekali hal. Dan itu sebabnya sukar bagi dia untuk meninggalkan semua hal yang dia pikir adalah miliknya untuk mengikuti Yesus. Seperti yang saya sudah katakan bahwa kita harus punya mentalitas, merasa bahwa apa yang kita punya ini sebenarnya adalah titipan. Tetapi orang ini adalah orang yang sudah terikat hatinya pada kekayaan. Itu sebabnya dia tidak bisa melepaskan semua itu. Dan Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus sudah mengatakan bahwa sukar bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang-orang kaya ini, orang-orang yang melihat dirinya memiliki segala sesuatu, seringkali menganggap tidak membutuhkan Allah. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang punya banyak uang seperti itu. Tidak. Saya juga tahu ada begitu banyak orang yang punya uang tapi mereka hatinya tidak terikat pada uang. Saudara, kita tidak salah jika mencari uang. Kita tidak salah jika kita mengumpulkan uang. Asalkan uang itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tidak salah untuk menjadi orang yang mencari uang. Tidak salah untuk menjadi orang yang mengejar uang untuk pelayanan, tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita menjadi hamba uang. Jadi kita tidak boleh jadi hamba uang, tapi kita boleh menjadikan uang itu hamba. Jangan sampai uang yang mengatur kita. Kita yang harus atur uang. Uang tidak boleh mengendalikan hati kita. Uang tidak boleh mengendalikan pikiran kita. Saya masih ingat cerita tentang Lot dan istrinya. Sebenarnya persoalan paling utama tentang istri Lot bukan karena dia tinggal di Sodom. Bukan karena mereka tinggal di tempat itu, melainkan karena Sodom dan Gomora lah yang mulai tinggal dan mendapatkan tempat di hati mereka. Jadi sekali lagi, bukan persoalan tentang kita tinggal di dalam dunia, tapi persoalannya apakah dunia mulai tinggal di dalam kita. Saudara, bukan persoalan tentang apakah engkau punya uang, engkau punya kekayaan, tapi apakah kekayaan dan uangmu itu telah mendapatkan tempat dan menguasai hidupmu atau tidak. Itu persoalan yang sangat penting. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan lebih mudah seekor onta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya yakin Anda sudah tahu ada begitu banyak penafsiran tentang lubang jarum itu seperti apa. Dan untuk memaparkannya satu persatu dalam ruang yang terbatas ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi saya hanya akan mengambil kesimpulan yang disepakati oleh semua penafsir bahwa lubang jarum ini untuk menunjukkan bahwa apa yang sedang ditekankan oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat sulit, bahkan mustahil. Jadi Yesus mencoba untuk menyampaikan kepada para pendengarnya bahwa ada sesuatu yang sangat mustahil, dan sesuatu yang sangat mustahil itu adalah sesuatu yang sama dengan bagaimana seorang itu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, masuk ke dalam kerajaan Allah dengan upayamu sendiri adalah sesuatu yang mustahil.
Masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mendaftarkan kebaikan-kebaikanmu adalah sesuatu yang mustahil. Anda bisa menyebutkan 10.000 daftar kebaikan yang telah engkau lakukan, dan itu tidak akan pernah cukup untuk membawamu ke dalam kerajaan Allah. Karena syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah sempurna. Syarat untuk mendapatkan tempat bersama Allah itu adalah tanpa cacat. Anda harus kudus, Anda harus benar, Anda tidak boleh memiliki satupun cacat. Dan bagaimana bisa kita masuk ke dalam kerajaan Allah sedangkan kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang gagal? Mustahil, bukan? Ya, itu tentu saja mustahil. Itu sebabnya ketika mereka mendengarkan itu dalam ayat 26, mereka bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Jika demikian syaratnya, apa yang bisa kami lakukan? Bukankah tak satupun manusia dapat diselamatkan? Bukankah tak satupun manusia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Dan apa yang Yesus katakan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Anda dan saya tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah jika Anda dan saya mengupayakan diri. Jika Anda dan saya berjuang untuk itu. Anda bisa berjuang, saya bisa berjuang, dan dapat dipastikan kita bisa gagal. Kita akan gagal. Kita akan gagal. Kita tahu siapa diri kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kita orang baik. Tapi itu pada momen-momen ketika kita sedang good mood. Ketika mood kita sedang bagus, kita melakukan hal yang baik. Tapi bagaimana jika kita mendapati kondisi yang sulit? Seringkali dalam kondisi bad mood, kita menjadi orang-orang yang menjadi Judas. Kita adalah orang-orang yang orang Manado bilang, "Nem boleh tak salah." Itu sebabnya saya sering mendengarkan kalimat, ada orang bilang, kita ini orang paling baik, saya orang paling baik. Tapi jangan sampai ada orang bikin salah. Jangan sampai orang lain menyakiti saya akan jadi orang yang berbeda. Bagaimana? Kita adalah orang-orang yang tidak konsisten. Kita bisa baik hari ini, kita bisa jahat besok. Kita bisa baik di tanggal muda, kita bisa menjadi orang yang mengerikan di tanggal tua. Saya kira ada banyak sekali di antara Anda ya, mungkin ibu-ibu yang seperti burung merpati kalau di tanggal muda, tapi seperti singa di tanggal tua. Ya. Nggak bisa ada sesuatu yang salah dari suaminya mungkin. Ya. Saya bercanda. Anda mengerti maksud saya? Kita adalah orang-orang yang gagal. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah mengupayakan dengan upaya kita sendiri. Tidak mungkin. Lalu apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa beriman. Kita hanya bisa percaya. Karena Allah dengan anugerahnya lah yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Karena usahamu, konsisten dengan apa yang Yesus katakan, itu mustahil. Kamu bisa benar hari ini, kamu bisa baik hari ini, kamu bisa menjadi orang yang mengecewakan, mengerikan besok. Dan itu sebabnya tidak mungkin, itu mustahil kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Hanya oleh anugerah Allah, hanya oleh kasih karunia Allah. Anda tahu apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak wajib diberikan. Tidak wajib, Allah tidak wajib memberikan. Tapi dengan kerelaannya Allah memberikan kepada kita. Dan kita adalah orang-orang yang tidak layak. Kita tidak wajib mendapatkan. Itu adalah murni belas kasih kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Dan itu sebabnya kita terima dengan iman. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepadanya. Kita tahu bahwa dia adalah juru selamat kita. Tidak ada juru selamat lain. Dia satu-satunya juru selamat. Dia adalah Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita. Dan jika kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Dan inilah berita Injil. Injil dalam kata Yunani-nya adalah Euangelion, yang artinya adalah kabar baik. Artinya ketika kita orang-orang malang ini, ketika kita tahu bahwa kita mustahil untuk diselamatkan dengan upaya kita, lalu kita mendengar ada cara, ada hal yang tadinya mustahil menjadi mungkin karena kita bisa percaya kepada Kristus yang menumpahkan darahnya di atas kayu salib, kita menjadi bahagia. Itu berita Injil. Kita senang, kita berbahagia karena kita bisa diselamatkan. Kita dapat diselamatkan oleh Kristus, kita dapat diselamatkan oleh darahnya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menyelamatkan kita. Jika Anda percaya dimanapun Anda berada, siapapun Anda diselamatkan. Anda adalah anak Allah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya, menerima dia, menjadi anak-anak Allah. Dan anak Allah memiliki tempat yang indah di sorga. Demikianlah pemberitaan firman pada pagi ini. Saya berharap Anda semua mengerti, Anda semua menerima apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diperdengarkan lagi tentang Injil kasih karunia. Kami melihat bahwa
Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami selain daripada Tuhan sendiri. Bahkan diri kami dengan segala macam upaya kami tidak bisa menyelamatkan kami. Tapi kami bersyukur karena ada anugerah Allah yang kami terima dengan iman. Keselamatan hanya oleh darah Kristus, hanya oleh Kristus, hanya oleh kasih sayangnya. Dan itulah yang kami imani hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada, kiranya mereka dikuatkan. Atau mungkin beberapa di antara mereka baru mendengarkan berita ini. Biarlah berita ini mendapatkan tempat di hati mereka. Dan mereka memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, untuk melayani Allah, karena Allah telah menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu memimpin hidup kami. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin.